Belum mulai nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebagai support buat Mimin, agar saya semakin rutin dan semangat buat upload video-video seru lainnya. Hal yang didapat protagonis untuk mengambil kuku dengan gembira, Joe mulai dengan marah menyerang kuku monster itu. Mountain Hermit berteriak bahwa itu sangat tidak manusiawi, di mana protagonis menyuruhnya tutup mulut karena dia sendiri menginginkannya. Untuk menyingkirkan mereka terlebih dahulu, semangat kehidupan menjelaskan bahwa mereka adalah orang pertama yang menyerang di sini. Sebuah peri terbang untuk membantu Joe. Dengan serangan api, protagonis terus menyerang kuku monster itu. Pria itu melihat pesan bahwa dia telah menerima gelar Master Penyiksaan Raksasa, yang dia jelaskan bahwa saya tidak bermaksud menyiksa dia, tetapi itu sangat kejam. Dia melihat peri terbang untuk menyerang. Dia mengagumi serangan pria itu dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkannya pindah. Dan mencoba melanjutkan upaya. Pria itu terus menyerang darah kuku yang haus ingin menyerang lagi. Monster berteriak bahwa dia kehilangan karakter utama, memalingkan muka dengan menghilangnya. Hermit gunung memandang orang-orang itu. Horor, dia mengakui defeat dan meminta untuk berhenti, tetapi peri meminta untuk tidak percaya padanya karena raksasa adalah makhluk jahat. Dan sangat mudah untuk berbohong kepada mereka. Joe yakin bahwa sepertinya mereka berbicara tentang iblis si rambut coklat. Memperhatikan pesan pencarian dan menyuruh semua orang untuk menghentikan serangan itu adalah pencarian yang tiba-tiba satu-satunya raksasa jujur yang tersisa. Di dunia tengah adalah pertapa gunung dan dia bersembunyi di bawah tanah untuk bertahan selama bertahun-tahun. Dia hidup dalam kegelapan. Diterangi oleh bunga-bunga ini menggantikan langit dan dia sangat kurang ditemani dan sekarang dia takut. Makhluk dengan kecerdasan bunga biru cerah terus bersinar. Anak-anak lelaki berdiri di depan monster dan menyatakan gencatan senjata, sementara sang protagonis memandang jendela status dengan perasaan jijik seperti namanya. Terdiri dengan terburu-buru, pertapa gunung memandang bocah itu dengan ketakutan dan menjawab bahwa itu adalah nama yang diberikan ayahnya. Si rambut coklat mencatat bahwa jika dia memikirkannya, nama itu cocok untuknya dan meyakinkan bahwa ayahnya memiliki kebaikan. Taste Jeho menyentuh dagunya dalam kebingungan dan menanyakan raksasa di mana ayah dan kerabatnya adalah. Raksasa itu memandang anak laki-laki dengan perhatian dan mengatakan bahwa semua orang pergi karena dunia ini terlalu kecil untuk raksasa yang dilihat keempat anak laki-laki. The Mountain Hermit dan bertanya kepadanya mengapa dia ada di sini. Monster itu mengarahkan jarinya ke atas dan mengatakan bahwa itu bersinar bunga. Semua anak laki-laki mendongak dan mencatat bahwa mereka adalah bunga stalaktit bercahaya. Monster batu menjawab itu. Dia tidak tahu nama mereka, tetapi mereka adalah bunga yang sangat sensitif dan berubah-ubah sehingga dia tidak bisa meninggalkan mereka. Orang-orang bertanya, dia mengapa dia menumbuhkan mereka? Jeho memandang raksasa itu dan bertanya bagaimana dia bisa merawat mereka dengan tangan yang begitu besar. Meskipun dengan bangunan seperti itu dia masih bisa dengan mudah mencapai langit-langit. Monster itu memandang pria itu dengan lebar, tersenyum dan berkata bahwa bunganya sangat lezat. Dia mengatakan bahwa jika orang-orang berhenti menyerang dan pergi dari sini, akan memberi mereka satu bunga untuk mencoba. Karakter utama menyeringai dengan jahat dan meminta satu bunga yang dicapai monster keluar untuk memetik tunas yang bersinar. Dia segera mengulurkan bunga besar di tangannya, dari mana pria itu terkejut. Dengan ukurannya, Jeho menyentuhnya dan mengatakan bahwa saat berada di langit-langit itu sangat kecil, tetapi ternyata bunga sangat besar dan sangat keras seperti batu. Yang dia bertanya-tanya apakah itu bisa dimakan. Si rambut coklat melihat bagaimana monster itu melemparkan bunga ini ke dirinya sendiri untuk mencoba. Monster itu mengunyah aliran dengan semangat, mencatat bahwa itu sangat enak. Protagonis bertanya kepada peri itu apakah itu normal, yang dia jawab mengatakan bahwa raksasa bisa makan apapun dan bahkan batu. Tidak menjadi masalah. Raksasa itu memandang si rambut coklat dengan kekhawatiran. Siapa yang bertanya apakah monster itu benar-benar tinggal di sini? Karena bunga-bunga raksasa itu sedikit mengerutkan kening dan menjawab bahwa ini tidak sepenuhnya benar karena dia sedang menunggu teman-teman yang dia temui di sini. Protagonis bertanya tentang teman-teman dengan bingung. Monster itu memandang Jeho dengan perhatian dan mengatakan bahwa ketika para penambang aktif bekerja di sini, dia berteman dengannya, tetapi banyak waktu telah berlalu sejak kunjungan terakhir mereka. Monster itu memandang orang itu dan mengatakan bahwa ini adalah hal-hal dari mereka yang menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sehingga dia tinggal di sini karena mereka bisa datang suatu hari nanti. Jeho menunjuk ke kuncup yang bersinar dan menyebutkan bahwa monster itu belum mengatakan sebelumnya bahwa dia tetap dari bunga-bunga ini. Para hermit gunung menjawab itu. Mereka seperti putra untuk para penambang yang bekerja di sini dan ketika mereka datang ke sini lagi, mereka akan segera mengerti bahwa dia masih di sini karena bunganya masih bersinar dengan indah. Si rambut coklat menyeringai dengan jahat, membalas bahwa itu terdengar lebih liris daripada yang tampak. Seperti pertapa gunung memandang protagonis dan kaget dan ditanya apakah mereka telah melihat para kurcaci di sana. Pria itu bertanya tentang para kurcaci dan berpikir bahwa mereka adalah teman-temannya. Pria itu menatap elf dan bertanya apakah para kurcaci tinggal di suatu tempat di hutan dan menabrak peri menjawab itu. Jika kurcaci tinggal di sana, mereka pasti akan tahu, dan selain itu ada hubungan yang buruk antara kurcaci dan setan iblis. Karena ini mereka tinggal di hutan Emai. Monster gunung sangat ngeri mendengar tentang iblis yang dia mendekati. Orang-orang yang menyadari alasan hilangnya kurcaci yang dia nyenyak dan senyum lebar dan mengatakan bahwa dia senang bahwa dia tahu alasan hilangnya mereka. Jeho memandang monster itu dengan mengejek dan berkata
Bahwa dia tampaknya tidak terlalu khawatir sekarang monster-monster memandang orang-orang dengan bersemangat dan menanyakan hal itu. Ular-ular licik itu pasti berhasil melarikan diri dari sini dengan aman. Hermit Gunung memutuskan untuk duduk saat Geo bertanya kepadanya tentang apa yang akan dilakukan monster itu dan apakah dia akan terus menunggu kurcaci monster dan orang-orang diterangi dengan warna biru monster mengatakan bahwa sekarang probabilitas kurcaci kembali lebih tinggi. Dia akan tinggal di sini. Dia juga mencatat apakah karena orang-orang di sini berarti mereka menyingkirkan. Setan Samantha memandang temannya menyeringai dengan bingung menyadari bahwa dia akan berbohong. Jaho menyeringai sedikit menawarkannya untuk membuat kesepakatan karena dia juga tertarik pada di mana para kurcaci yang tinggal di sini adalah yang. Monster bertanya tentang kesepakatan dengan kekhawatiran protagonis menunjuk ke kuncup yang bersinar, pertapa gunung itu. Bersila dan mengira lelaki itu berdiri di depannya dan menjawab bahwa dia juga tidak membutuhkan banyak. Banyak bunga akan dibutuhkan untuk orang-orang kecil seperti dia. Protagonis menunjuk ke bunga yang bersinar dan bertanya. Jika satu bunga seperti itu akan cukup bagi mereka selama sebulan, monster itu memandang pria itu dengan marah tetapi masih setuju dengan. Berurusan dengan protagonis melihat pesan di depannya bahwa orang-orang dari raksasa Mountain Hermit bersimpati. Dia mengerti bahwa karena mereka adalah raksasa, dia akan dapat menemukan banyak alasan untuk kasus ini. Pria itu diperpanjang. Tangannya seperti yang dia harapkan dari kerjasama berbuah. Monster itu menyentuh tangannya dengan jarinya dan mencatat hal yang sama. Bunga-bunga bercahaya itu menyala dengan cerah. Pria itu mulai membongkar pantat menjadi pedal yang diawasi Samantha. Ini dan bertanya kepadanya apa yang dia lakukan dan apakah dia berencana untuk mengembalikan. Jeho menjawab bahwa dia akan melakukan riset. Di sini untuk saat ini dia menatapnya dengan tidak senang ketika dia mengingatkannya bahwa dia memiliki banyak hal untuk dilakukan. Menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja dan resep sudah siap sehingga semua yang tersisa hanyalah membuatnya jadi dia. Akan selesai di sini dan kemudian mereka akan pergi karena akan sulit untuk mempelajari bunga ini dari luar monster. Menatap orang-orang dengan khawatir ketika mereka memintanya untuk memberitahu mereka lebih banyak tentang bunga si rambut coklat melihat ke atas. Dengan sarkastik dan mencatat bahwa jika monster itu menumbuhkan mereka sendiri maka dia adalah seorang ahli dalam kartu ini dengan deskripsi. Dari bunga stalaktit bercahaya muncul itu adalah bunga misterius yang mekar di gua yang dalam. Jarang efek kemampuan tempur meningkat sebesar 20 dalam gelap dan memiliki efek aroma starlight. Deskripsi aroma starlight musuh yang mabuk oleh aroma bunga luminescent jatuh ke dalam lengkap. Kegelapan selama 5 detik dan dalam kegelapan semua kemampuan musuh dikurangi oleh 10 protagonis. Melihat jendela status dengan gembira dan mencatat bahwa berkat kuliah pertapa ia dapat mencapai A. Proses belajar penuh tetapi memperhatikan bahwa ada masalah serius lain yang dilihat pacarnya dari belakang. Dia dalam kebingungan dan bertanya tentang masalah si rambut coklat menjawab bahwa tidak mungkin menanam bunga di tempat lain. Dan jika sinar matahari atau cahaya bulan menghantam mereka, mereka akan mati dan gua yang lembab dan gelap dengan kelembaban yang mengalir ke bawah adalah lingkungan yang sempurna bagi mereka. Pria itu menunjuk ke kuncup dan mengatakan bahwa sulit untuk menciptakan secara artifisial lingkungan seperti itu dan mengangkut bunga tidak lagi mungkin. Dia mengerutkan kening dan menyimpulkan bahwa pada akhirnya yang tersisa hanyalah membuat makanan untuk sementara waktu dan membawanya bersamanya dan ini tidak terlalu cerah. Prospek protagonis mengerutkan kening dan melihat ke depan dan mencatat bahwa mengingat efeknya bunga-bunga ini pasti A. Harta karun monster itu memandang pria yang bertanya kepadanya tentang metode budidaya dengan tidak senang bahwa batu itu. Monster tersenyum dan meminta orang-orang untuk tidak khawatir dan mempercayainya karena selama mereka tidak meminta lebih dari mereka. Dibutuhkan dia bisa tumbuh sebanyak yang mereka inginkan. Protagonis akan bangun dan mengatakan bahwa itu hebat dan pergi. Tempat di monster ini si rambut coklat melihat ke depan dan mencatat bahwa dia tidak tahu kapan peluang akan datang tetapi dia akan mengirim orang ke tambang ini. Monster itu memandang pria itu dengan kaget dan mengatakan bahwa jika para penambang mengisinya lagi, dia akan senang. Joe mengucapkan selamat tinggal kepada monster itu dengan antusias dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu satu sama lain lain kali. Joe meninggalkan tambang dan pergi ke hutan Embai seperti halnya temannya di sistem Alvis pemberitahuan waktu. Penjara di penjara sudah berakhir dan sekarang dia dibebaskan. Bones berdiri di belakang jeruji besi dengan tampilan yang bingung. Para penjaga mengatakan bahwa tahanan nomor 4885 bisa keluar dari penjaga membuka pintu. Bones Grid keluar dari penjara dengan mengatakan bahwa para idiot ini berasal dari guild yang menanyakan mengapa mereka melakukannya dengan melebarkan matanya dengan terkejut ketika penjaga menelepon. Keluar kepadanya. Pria botak memandang pria pirang itu dengan akuntan negara beruang coklat licik itu. Penjaga bertanya. Pria berambut pirang bahwa J dari Alia tidak datang untuknya. Pria berambut pirang itu mengatakan bahwa semuanya benar dan bahkan jika dia ditinggalkan di sana, Jeo masih tidak akan datang. Orang botak sedikit menyeringai. Dia mengatakan bahwa itu tidak ada bedanya saat itu dan itu berarti dia tidak akan menghibur harapan yang tidak realistis di masa depan. Pria pirang itu memandang pria botak itu. Kebingungan dia bertanya-tanya apakah dia adalah salah satu peternak teratas dari guild cuaca cerah di atas kota. Kerajaan beruang coklat. Si pirang tidak mengerti omong kosong seperti apa ini dan mengapa mereka menculik
Dia di tempat pertama Phoenix sedang berjalan menyusuri jalan kota. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan pergi dari sana ke Alia. Berharap bahwa sikap Elle terhadapnya tidak menjadi lebih buruk setelah orang-orang penculikannya yang tiba-tiba terlihat seperti menemas Phoenix. Si pirang mengatakan bahwa dia merasa bahwa dia akan menemukan petualangan lagi. Phoenix tiba-tiba bertemu seorang pria yang dia lihat pada pria yang bingung itu. Si pirang tampak tercengang pada pria yang telah jatuh. Tanah. Pria botak berteriak bahwa bahunya pecah dan bahwa lelaki itu memukulnya. Pria itu menunjuk ke Bonti yang mengatakan bahwa dia telah melihatnya dan itu adalah pencopet. Pria buritan itu menatap si pirang. Dia mengatakan bahwa dia telah melihatnya juga. Dan bahwa dia sengaja menabrak seorang pria yang berjalan di gang dan segera melarikan diri. Phoenix tercengang pada orang yang dilewati oleh pria itu mengatakan bahwa ini adalah pria yang masuk ke rumahnya tadi malam dan merampoknya. Dan sekarang penjahat ini memutuskan untuk mengalahkan orang-orang. Phoenix bertanya tuduhan kelompok seperti apa ini. Mata pirang melebar. Dia ingat citra penjaga dan kata-katanya tentang harapan yang tidak realistis para pejuang mengikat si pirang. Mengatakan kepadanya untuk tidak pindah dan bahwa dia tertangkap basah. Phoenix bertanya seperti apa trik kotor bajingan dari mereka. Guild menggunakan awan putih melayang di langit. Phoenix mengatakan bahwa mereka idiot. Penjaga mengatakan bahwa dia akan tidak pernah bisa meninggalkan cahaya redup di sana menerangi jeruji Phoenix yang diikat di atas lututnya. Si pirang mengatakan bahwa Yeho bahkan tidak menghubunginya dalam permainan dan dia tidak akan datang bahkan jika dia menelepon. Pria botak itu mengatakan bahwa dia tidak benar-benar Care dan Taylor mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya yang dipandang si pirang pada pejuang itu. Kebingungan. Dia mengatakan bahwa jika dia bisa, hanya ada beberapa penjaga peri di sekitar Xiao. Sang penjaga tersenyum. Haus darah. Dia mengatakan bahwa gertakannya tidak berguna dan mereka sudah menerima informasi yang telah ditetapkan. Jiao sendiri menyipitkan matanya menanyakan apakah dia sedang menunggu untuk mengantisipasi matahari bersinar tinggi di langit itu cerah menerangi padang pasir. Taylor berdiri di tengah gurun. Dia mengatakan bahwa Jaho ada di suatu tempat di dalam kota tanpa elf. Menambahkan bahwa dia yakin dia akan mengambil rute itu kembali ke Alicia. Taylor memandang langit. Dia mengatakan bahwa dia akan menyerang anak nakal di sana. Mencatat bahwa keterampilan perangkap gelap tidak berhasil padanya sehingga dia akan melakukannya. Bunuh saja dia alih-alih menculiknya. Taylor membuka jendela sistem. Dia mengatakan bahwa dia akan memulai hidup. Disiarkan agar semua orang bisa melihatnya dipukuli berlutut. Taylor menusuk jarinya di jendela sistem yang katanya bahwa dia akan berada di tanah sebelum dia bisa berkedip. Pejuang itu menatap ke arah siluet hitam yang dia perhatikan bahwa mereka di sini. Pejuang menyatukan jari-jarinya dengan mengatakan bahwa sudah waktunya untuk memulai dan menggunakan kamuflase ilusori. Keterampilan pejuang menyipitkan matanya yang memulai komentar siaran langsung mulai muncul di jendela sistem. Orang-orang bertanya-tanya apakah dia akan membunuh Jiao. Taylor menatap ke depan dengan tatapan marah. Dia mengatakan bahwa ini luar biasa. Dan setiap saat yang berlalu dia lebih dekat untuk membalas dendam. Sang protagonis berjalan bersama Samantha melalui padang pasir. Taylor melebarkan matanya dengan bingung. Ada banyak peri di belakang protagonis yang tidak mengerti Taylor. Mengapa ada begitu banyak peri di belakangnya? Komentar muncul di siaran. Orang-orang bertanya apakah dia benar-benar akan membunuh JHO dalam situasi ini. Taylor menatap dengan ngeri. Dia mengatakan bahwa para bajingan dari Departemen Intelijen mereka pasti mengatakan bahwa tidak akan ada elf yang menanyakan bagaimana hal ini terjadi. Taylor menatap ke depan. Tercengang memberitahu anak laki-laki bahwa dia tahu apa yang mereka inginkan. Komentar terus datang menyuruhnya pergi bertarung. Taylor berubah menjadi kaktus yang mengatakan bahwa dia akan membiarkan dia pergi. Sistem ini mengingatkan keahlian kamuflase Lueri menciptakan ilusi gambar yang sesuai dengan lingkungan sekitar. Taylor bertanya apa yang dia tatap pada protagonis yang menatap ke sisi. Dia menyipitkan matanya tentang peringatan sistem kaktus itu. Dia menemukan sesuatu yang tersembunyi menggunakan judulnya. Mencuri dari penyimpanan rahasia. Protagonis berdiri dengan punggung berbalik menatap kaktus yang dia minta. Agak aneh dan mungkin itu adalah pintu masuk rahasia Brazel. Roh yang muncul di belakang protagonis. Jeho bertanya apa harus diperiksa. Roh yang mengatakan bahwa itu bukan kaktus sungguhan. Sang protagonis memandang peringatan itu dengan bertanya apa yang benar. Semangat kehidupan mengatakan bahwa itu benar dan tidak terasa seperti energi hidup murni. Menambahkan bahwa rasanya kenajisan. Roh mengatakan bahwa sangat mencurigakan untuk merasakan energi negatif dari kaktus. Jaho memandang pemanah dengan kekaguman. Peri mengatakan bahwa dia akan menembaknya dengan busurnya terlebih dahulu. Kemudian Jeho mengatakan itu adalah ide yang bagus. Terbang di udara itu menusuk kaktus yang Taylor. Anak laki-laki memandang kaktus dengan kebingungan. Protagonis bertanya apa yang dia dengar. Elf bertanya mengapa kaktus itu mengguncang. Protagonis memandang kaktus dengan serius. Pemanah mengatakan bahwa air merah keluar dari kaktus dan kali ini dia akan mencoba menembakkan anak-anak yang ditetapkan. Kaktus on fire. Pemanah bertanya mengapa itu berkedut. Menambahkan bahwa dia kemudian akan memotongnya menjadi setengah. Taylor sedang gemetar
Kesakitan asap hitam muncul di depan anak laki-laki Taylor meminta mereka tidak bisa berpura-pura tidak mengerti. Pejuang itu berlutut di depan protagonis yang mengatakan dia menyerahkan pemanah itu bertanya apa yang harus mereka lakukan. Dia jauh mencatat bahwa Fong mengatakan dia menculiknya. Taylor memandang protagonis dengan ngeri memintanya untuk berhenti. Protagonis sedikit menyeringai dia memelototi pejuang yang mengatakan bahwa mereka akan membawanya hidup-hidup pertama Taylor. Menyipitkan matanya yang mengatakan bahwa mereka adalah bajingan seperti itu, komentar terus datang mengatakan bahwa mereka tahu itu akan terjadi. Kota itu jernih, kerajaan beruang coklat. Krun memandang ke depan dengan marah. Dia bertanya apa yang telah pergi dengan orang idiot ini. Keluar untuk membunuh tetapi ditangkap dan terlebih lagi dia mengumumkan di TV langsung. Krun memandang pejuang itu dalam kebingungan. Meminta bahwa dia tidak sepenuhnya gila. Pejuang itu mengatakan bahwa dia juga tidak memahaminya dan tidak penting karena mereka ingin bertukar tahanan. Krun memelototi pejuang itu meminta mereka ingin bertukar. Pejuang mengatakan bahwa satu hal pasti, pemain yang telah mereka culnap sangat penting baginya. Pria botak menyeringai. Sedikit mengatakan itu sebabnya mereka bisa mengubah situasi ini menjadi keuntungan mereka. Krun bertanya bagaimana pria botak itu. Menyeringai dengan jahat dia mengatakan bahwa mereka tidak akan kehilangan apapun dan selain mengatakan bahwa situasi memalukan ini terus siaran langsung Taylor telah menyakiti mereka. Mereka bisa memulai pertempuran untuk kebanggaan dan mereka tidak bisa kehilangan. Krun menatap pria yang bertanya bagaimana dengan Taylor. Pria itu mengatakan bahwa dalam sistem dunia baru ada batasan pada waktu Anda dapat dikunci. Di penjara, pria itu menyipitkan matanya dengan mengatakan bahwa jika Taylor bukan idiot, dia akan melarikan diri dari sana di sana. Kesempatan pertama dan semuanya akan sempurna. Ada bunga biru indah yang tumbuh di tanah Alicia. Protagonis mengatakan bahwa dia sudah lama tidak melihat Alia menanyakan bunga apakah semuanya baik-baik saja. Mereka melihat Protagonis dengan senang hati mengatakan bahwa dia akhirnya datang. Jeo mengatakan bahwa bunga-bunga itu dirawat dengan baik untuk berterima kasih kepada gadis itu. Protagonis memalingkan muka dengan sedikit senyum. Mei Mei mengatakan bahwa para peri membantunya dan bahwa botaninya. Buku referensi membuatnya mudah untuk menjaga mereka. Bertanya bagaimana Fonik melakukan. Jeo mengatakan bahwa dia mungkin baik-baik saja mungkin. Tersenyum bingung, dia mengatakan bahwa dia tidak berbicara tentang kehidupan nyata yang menanyakan bagaimana dengan menyelamatkannya. Mencatat bahwa dia berada di penjara Brown Bear. Jaho mengatakan bahwa dia sudah menyarankan perdagangan. Mei memandang protagonis dengan kaget. Bertanya apa itu perdagangan dan siapa orang-orang yang diikat di belakangnya adalah anak-anak lelaki itu. Memandang pejuang terikat yang mereka tanyakan. Taylor apa itu dan mengapa dia ada di sana. Protagonis mengatakan bahwa dia tertangkap ketika dia mencoba menyerangnya lagi. Menanyakan peri untuk menyeretnya pergi. Sang protagonis melihat ke bawah ketika pemanah itu memimpin pejuang itu. Sang protagonis mengatakan itu dia ingin menukarnya dengan Fonik, tetapi sepertinya Brown Bear Guild tidak akan melakukan itu dan bahwa dia perlu dikurung untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak memiliki penjara. Mungkin melihat ke depan dengan waspada. Protagonis mengatakan bahwa menurut aturan permainan tidak ada yang bisa ditinggal di penjara untuk waktu yang lama. Mencatat betapa menyedihkannya. Mereka bertanya apakah semuanya akan baik-baik saja dan bagaimana jika dia melarikan diri dan menyerang seseorang. Anak laki-laki memandang peri yang mendekati. Peri itu memberitahunya untuk mempercayai mereka. Dengan ini, pria berambut merah tersenyum sedikit memegang pohon di tangannya. Dia mengatakan bahwa mereka akan menciptakan sebuah kandang dari kayu pohon bulan dan membantunya mengambil akar elf ke depan dengan tampilan haus darah. Katanya bahwa dengan cara ini mereka akan dapat menguncinya selama 100 atau 200 tahun dan kandang tidak akan dianggap sebagai penjara tetapi kamar biasa. Anak-anak lelaki itu memandang peri itu dengan terkejut. Jeho meminta 100 atau bahkan 200 tahun. Dia tersenyum dengan jahat mengatakan bahwa itu madu karena telinganya menambahkan bahwa mereka akan melakukannya. Taylor duduk di belakang jeruji bertanya-tanya mengapa mereka ingin pegang dia dengan bar kayu. Pejuang bertanya-tanya apakah itu karena dia mempercayai kata-kata elf sebuah peri yang berdiri di depan bar yang dipikirkan pejuang bahwa melarikan diri dari elf akan sulit tetapi bukan tidak mungkin jika mereka menjaganya di penjara kayu yang jelek dan akan menjadi ide yang bagus untuk mengawasi Alia saat dia ada di sana. Taylor melihat tas di tangan peri itu, dia berpikir bahwa mereka akan menyesali sikap meremehkan mereka terhadapnya. Menuangkan debu emas ke jeruji. Taylor bertanya-tanya apa bubuk itu. Sistem peringatan bulan akan kecambah karena pengaruh bubuk pertumbuhan. Taylor menatap ke depan tercengang bertanya-tanya apa bubuk pertumbuhan itu. Melebar bertanya-tanya apa kecambahnya yang dipandang Samantha pada protagonis dengan kebingungan. Jeo mengatakan bahwa mereka perlu memiliki pembicaraan serius sekarang. Samantha memalingkan muka dengan kebingungan menanyakan apa yang terjadi. Tiba-tiba menambahkan bahwa dia belum siap. Namun sang protagonis tersenyum dengan bingung mengarahkan jarinya ke roh yang dia katakan bahwa ada satu roh di dalamnya. Dia dan satu lagi di sana dan dia perlu berbicara dengan mereka. Gadis berambut merah itu berbalik dari protagonis. Dengan air mata di matanya mengatakan bahwa dia mengerti dan kemudian dia akan meninggalkan mereka sebentar. Jeo mengatakan bahwa dia tidak perlu untuk melakukan itu. Protagonis memandang gadis yang sedang berjalan mengatakan bahwa dia mungkin tidak akan menghentikan protagonis yang dilihat.
Roh sementara ada pemberitahuan di belakangnya. Jeo mengatakan bahwa dia akan memberitahunya tentang cara untuk mengeluarkan pria pemarah ini. Roh hidup bertanya apakah dia serius melakukan hal itu. Roh bertanya apakah itu benar. Jeo mencatat bahwa itu mengganggu ketika seseorang terus berbicara di kepalanya. Protagonis memandang pemberitahuan dengan jengkel. Roh hidup bertanya bagaimana jika dia memberitahu pohon ilahi segala sesuatu yang diminta protagonis. Apa yang akan dia lakukan dengan mencatat bahwa pohon ilahi telah berakar dan dia telah mencoba yang terbaik untuk memenuhi itu? Berharap sehingga sesuatu yang begitu tidak penting tidak akan mengguncang hubungan kepercayaan mereka yang ditiru protagonis. Was dia mengatakan bahwa selain pohon ilahi itu sendiri mengakui bahwa penggerutu itu belum dewasa sehingga dia bisa dengan mudah melarikan diri. Dengan itu, roh memberitahu roh kehidupan yang telah melayani dia dengan benar. Roh menyuruhnya untuk diam. Protagonis melihat pemberitahuan dengan ketidaksenangan. Dia mengatakan bahwa bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, itu tidak akan terjadi. Layak untuk disembuhkan dari roh Raja Jaho menyeringai jahat. Roh kehidupan mengatakan kepadanya untuk tidak memperlakukannya seperti orang idiot itu. Mencatat bahwa dia pasti tahu bagaimana melawan. Protagonis mengatakan bahwa kemudian dia akan membuktikan bahwa dia lebih baik darinya. Roh berkata dengan tidak senang bahwa dia bisa melakukannya. Juga bertanya bagaimana roh yang terhubung dengan kehidupan dapat melakukan pembunuhan. Roh memandang pemberitahuan dengan jengkel yang diminta roh hidup. Apakah dia pengecut seperti dia? Roh ditanya apa yang dia ketahui tentang apa yang dia katakan. Mencatat bahwa dia bertanggung jawab atas kehidupan yang dilihat protagonis. Semangat dengan senyum licik, dia menyuruh mereka berhenti menyarankan agar mereka mengujinya dengan mencatat bahwa dia akan menunjuk yang terbaik. Elah sebagai raja roh kebun yang roh itu memandang pemberitahuan dengan senyum sardonis. Roh hidup ditanya omong kosong apa yang dia bicarakan tentang roh yang mengatakan bahwa dia melarikan diri karena dia akan kehilangan pemberitahuan. Roh hidup mengatakan bahwa dia berada di protagonis. Tersenyum sedikit mengatakan bahwa ini sangat bagus cuaca cerah. Di atas hutan lebat, hutan mewah, protagonis tersenyum lebar mengatakan bahwa untuk terwujud semangat kehidupan yang Anda butuhkan 12 jenis tanaman yang tumbuh di sekitarnya saat masih disegel serta bunga roh. Jeo mengatakan bahwa dia sudah lama tidak ada di sana. Dia telah berada di tempat itu selama 2 bulan. Protagonis mendekati roh yang telah menciptakan lingkaran ajaib. Jeo berkata bahwa sudah waktunya untuk memulai. Roh mengatakan bahwa karena kontrak di antara mereka telah lama disimpulkan akan ada tidak ada masalah dengan materialisasi dan dia juga menyelesaikan lingkaran ajaib. Protagonis melihat pemberitahuan dalam kebingungan. Semangat kehidupan berteriak bagi mereka untuk menghentikan. Protagonis bertanya mengapa dan bahwa dia telah mengubah miliknya. Pikiran mencatat bahwa dia tidak akan mengubah pikirannya. Roh melihat pemberitahuan dan kekesalan roh hidup mengatakan bahwa ini bukan masalahnya dan bahwa itu hanyalah lingkaran ajaib. Dengan kesalahan sang protagonis bertanya apa jenis kesalahan yang diminta roh. Bahwa roh tidak dapat membuat kesalahan. Juga menambahkan bahwa selain pemanggilan ini, ritual tidak ada hubungannya dengan dia. Protagonis memelototinya. Dia mengatakan bahwa meskipun dia benar tentang hal itu, pasti akan diam tentang kesalahan yang menanyakan bagaimana jika pria pemarah itu tidak mengatakannya yang disuruhnya melakukannya. Itu benar. Sang protagonis berjongkok. Roh kehidupan mengatakan bagaimana membuat lingkaran roh memandang ke arah pemberitahuan dengan ketidaksenangan mengatakan bahwa dia dilakukan. Roh hidup mengatakan bahwa sudah waktunya untuk memulai. Cahaya muncul di lingkaran ajaib. Protagonis memandang di depannya dengan bingung. Dia mengatakan bahwa rasanya seperti sesuatu keluar darinya. Sebuah bola biru keluar dari dada protagonis. Jeho bertanya apa yang pemarah. Guy the Blue Energy mendarat di lingkaran ajaib. Protagonis menutupi matanya dengan tangannya dari cahaya terang. Pemberitahuan sistem. Ia berhasil memanggil ketenaran roh hidup yang meningkatkan kaki manusia muncul di tanah. Roh kehidupan mengatakan bahwa ini pasti akan terjadi pada akhirnya. Protagonis memandang roh hidup dengan terkejut bertanya apa itu pria pemarah yang gadis itu berjalan keluar dari lingkaran ajaib yang menutupi matanya. Dia menatap ke depan dengan serius. Lihatlah semangat kehidupan yang mengatakan bahwa di masa lalu sulit baginya untuk bertarung dengan orang-orang muda dan sekarang dia merasa sedikit lebih tenang. Sang protagonis berjongkok menatap roh dengan senyuman. Dia bertanya apakah itu karena dia bukan manusia seperti mereka. Berpikir bahwa dia akhirnya berada di luar tubuhnya. Kehidupan yang ditanya roh apakah dia bisa menyeka ekspresi yang mengatakan akhirnya di luarnya dari wajahnya. Jeo mengatakan itu diharapkan dia mengerti dengan hanya satu. Lihatlah karena dia berada di dalam dirinya. Roh kehidupan memelototi roh yang memanggilnya. Roh bersembunyi di belakang bunga menanyakan apa yang dia inginkan. Roh hidup bertanya apakah dia ingin bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kebetulan roh bertanya mengapa dia hidup yang disuruhnya tutup mulut dan datang ke atas. Gadis itu melambaikan tangannya mengatakan itu dia akan mendapatkan tamparan di wajah. Menambahkan bahwa dia harus datang dengan cepat. Sang protagonis tersenyum canggung menonton apa yang terjadi. Roh hidup bertanya apa yang lucu baginya dan bahwa dia mengolok-oloknya di setiap kesempatan. Tetapi sekarang
Dia bahkan tidak akan menatapnya di matanya. Semangat kehidupan bertanya apa yang akan lebih baik jika dia tetap di dalam dirinya. Dan jika dia tahu persis bagaimana menggambar lingkaran ajaib dengan benar dan dia hanya ingin berpura-pura bahwa dia tidak melakukannya. Pahami di mana dia salah dan meninggalkan segalanya sebagaimana adanya dan berharap dia akan tutup mulut. Menambahkan meminta pengampunan karena tidak memenuhi harapan protagonis memandang roh dan kebingungan berpikir bahwa dia bisa melihat orang tuanya. Para elf melihat ke depan dengan terkejut dan setelah itu menggerutu. 3. Kembali ke Allah. Sang protagonis memandang roh kehidupan dengan bingung roh kehidupan di Alia. Telah menjadi seperti seorang superstar, elf bertanya apakah dia bukan semangat hidup yang mencatat bahwa dia tidak bisa percaya bahwa dia melihat roh lagi yang selalu mendukung cahaya di masa lalu. Wanita berambut coklat mengatakan bahwa dia punya telah dalam perjalanan itu bersama mereka dan merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengannya. Semangat kehidupan mengatakan bahwa dia senang bertemu. Protagonisnya memandang semangat kehidupan dengan sedikit senyum. Dia mengatakan bahwa kepada para elf yang pemarah adalah seorang superstar Joe. Membuka jendela sistem di depannya, dia mengatakan bahwa Samantha mengatakan bahwa ada banyak perintah dan dia harus menerima. Tampilan yang ditanyakan Jeho apakah itu cincin bunga untuk mengaku kepada kekasihnya dalam permainan menambahkan bahwa dia tidak mengerti mengapa bunga berdering. Sang protagonis melihat ke bawah dalam kebingungan. Dia mengatakan bahwa dia tidak berpikir bahwa keefektifan barang-barang yang dibuat begitu dikenal luas dan jika itu adalah pesanan untuk mahkota bunga yang digunakan sebagai peralatan pertempuran. Jika itu benar-benar hanya cincin bunga yang menambahkan bahwa itu tidak seperti dia tidak bisa membuat cincin normal, protagonis melambai jarinya di jendela sistem. Dia mengatakan bahwa jika Anda melihat semua permintaan baru-baru ini adalah aneh tuh cincin 3 kalung. 5 karangan bunga dan tujuan penggunaan adalah fashion dekorasi pengakuan serupa yang dilihat protagonis. Sistem dengan letih dia mengatakan bahwa tidak ada yang meminta karakteristik tempur yang menanyakan apakah itu guild beruang coklat lagi dan bahwa mereka ingin membunuhnya ketika menyerahkan barang-barang yang dikatakan Geo bahwa mereka perlu membawa elf dengan mereka. Protagonis meletakkan tangannya di pinggulnya yang tampak mengancam di depan. Dia mengatakan kepada mereka untuk mengatakan yang sebenarnya pria itu dan gadis memandang protagonis dengan khawatir. Gadis itu mengatakan bahwa cincin itu sangat cantik menanyakan apakah ada sesuatu yang salah. Orang-orang memandang pembeli dengan tampilan yang mengancam. Geo bertanya apakah mereka berasal dari guild beruang coklat, para pria. Mengelilingi pasangan muda itu, Geo bertanya apakah mereka datang untuk membunuhnya ketika menyerahkan perintah itu menanyakan bagaimana ini. Manusia rendah yang berani. Pria pirang itu mengatakan bahwa mereka tidak akan berbohong kepada mereka. Pasangan muda itu memandang orang-orang yang takut. Pria pirang itu mengatakan bahwa dia adalah kepala tim perekrutan untuk tim game pro Amerika CUSA. Gadis berambut merah mengatakan bahwa dia adalah Ana, sang manajer. Sang protagonis memandang orang-orang dengan kebingungan. Dia bertanya apa Amerika adalah gamer pro bukan klien. Protagonis memandang orang-orang dengan tagihan. Ekspresi serius mengatakan bahwa dia ingin membawa perubahannya terlebih dahulu dan sebenarnya dia adalah kepala tim perekrutan CUSA yang terkuat. Tim game di Amerika meminta untuk hanya memanggilnya Bill. Geo mengatakan bahwa tidak heran ada begitu banyak klien saat itu. Ana memandang protagonis dengan kebingungan. Dia mengatakan bahwa karena tidak ada cara untuk menghubunginya, mereka tidak punya yang lain. Cara untuk melakukannya menambahkan bahwa sekarang orang yang paling terkenal dan berpengaruh di dunia baru adalah dia dan Kusa adalah dunia. Tim game terbesar yang mempekerjakan gamer kelas dunia dari game baru dunia. Mereka tersenyum canggung. Bill mengatakan bahwa mereka adalah tim permainan dengan peringkat yang kuat dan pemain berpengaruh demi merekrutnya kepada mereka, kata anak kata. Bahwa mereka dapat memberinya lebih dari yang bisa dia bayangkan seperti setoran untuk kontrak dan pengeluaran untuk aktivitas pemain dan jika dia mau dia bisa imigrasi. Protagonis tersenyum bingung mengulurkan telapak tangannya. Bahwa dia akan menolaknya. Dia hanyalah seorang toko bunga. Ana mengatakan bahwa dia pikir dia salah paham dengan mencatat itu. Mereka juga menjamin kegiatan individu untuk pemain. Jeho mengatakan tidak. Dia memandang orang-orang dengan mata menyipit. Jeho mengatakan bahwa toko bunga adalah prioritas pertamanya dan tidak dapat diterima baginya untuk didorong ke tempat kedua. Sang protagonis memelototkan gadis itu. Ana mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang bisa menawarkan kondisi yang lebih baik. Jay mengatakan bahwa dia melakukannya. Tidak peduli karena dia tidak berencana untuk menjadi pemain pro tetapi ingin sepenuhnya fokus pada toko bunga dan jika dia untuk berpartisipasi dalam kompetisi apapun, itu tidak lebih dari hobi sehingga dia tidak ingin menyinggung semangat. Para pemain pro. Protagonis menyipitkan matanya dengan canggung mengatakan bahwa terlebih lagi levelnya adalah lebih dari 100 orang. Menatap protagonis dalam kebingungan. Geo menggaruk pipinya dalam kebingungan. Dia mengatakan bahwa dari apa yang mereka lihat tidak sangat kuat dan tidak cocok untuk berpartisipasi dalam kompetisi sehingga akan lebih baik bagi mereka untuk menemukan sangat bagus. Pemain yang orang-orang memandang Jeho dengan terkejut menanyakan apa yang hanya lebih dari 100. Jeho bertanya apa itu matahari. Bersinar terang di atas hutan halaman kayu dan seekor taman-taman mewah menyaksikan orang-orang bekerja di Elf. Menyuruh mereka bekerja lebih cepat dan menonton sudut kapak. Pria berambut coklat memandang pemimpin.
Kebingungan menanyakan apakah dia mendengar pemimpin itu memandang pria berambut coklat yang terkejut menanyakan apa yang berambut coklat itu. Pria mengatakan bahwa pemimpin tim Amerika Kusa bertemu dengan Jeho bertanya-tanya apakah dia bisa merekrut kepadanya bahwa pemimpin mengatakan bahwa dari apa yang telah dilihatnya sejauh ini, dia tidak berpikir mereka telah menggantikan orang-orang itu berdiri dengan punggung mereka kelok. Pemimpin mengatakan bahwa ada banyak pemburu hadiah dari tim game pro terkenal di Korea dan di luar negeri yang mencoba mereka. Terbaik bertemu dengannya tetapi belum ada siaran pers namun si rambut coklat mengatakan bahwa mereka juga datang ke Alaya dan bukannya. Melihat Jeo mereka diseret ke sana untuk bekerja, orang-orang memandang peri ke samping si rambut coklat mengatakan bahwa meskipun itu terlambat mereka bisa memesan dan berbicara seperti Kusa. Si rambut coklat bertanya kapan mereka bisa keluar dari sana. Si rambut coklat mengatakan bahwa dia bekerja tanpa henti untuk memutuskan hubungan secara paksa dari permainan yang dilihat orang lain pada orang lain yang kebingungan. Si berambut coklat ditanya bagaimana orang-orang itu bisa bekerja begitu lama. Si rambut coklat menyarankan agar mereka hanya bertanya kepada orang-orang itu mendekati orang-orang itu. Si rambut coklat bertanya apa rahasia mereka untuk ketahanan adalah pria dengan kapak mengatakan bahwa mereka terus bekerja dan entah bagaimana itu terjadi. Si rambut coklat memandang orang-orang itu dan kebingungan. Orang itu mengatakan bahwa kekuatan dan statistik ketahanan meningkat. Si rambut coklat itu menatap pria itu tercengang. Dia bertanya apa yang terjadi, pekerjaan yang melelahkan secara rutin. Tingkatkan statistik. Pria membuka jendela sistem di depan si rambut coklat. Si rambut coklat mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah pemimpin tim game pro. SKD-1 menanyakan bahwa jika dia tidak keberatan dia bisa melihat levelnya dan statistik putih. Awan melayang di langit. Si rambut coklat bertanya kepada pria lain apakah dia bisa melihat. Pria itu bertanya bagaimana dengan dia. Si rambut coklat bertanya apa yang dia ingin tunjukkan padanya juga. Si rambut coklat melihat sistem Windows tidak tercengang. Memahami apa yang salah dengan tempat ini, pemimpin memandang kerumunan orang yang membingungkan. Dia mengatakan bahwa level tidak lebih dari level 30 tetapi statistik kekuatan lebih dari 100 menanyakan seberapa keras mereka membuat orang-orang ini bekerja. Mengatakan bahwa dia pikir dia adalah yang terlemah di sana karena dia adalah seorang pemula dan statistik dasarnya juga begitu mata. Melebar dalam kebingungan, dia bertanya apa yang akan terjadi jika statistik mereka terus meningkat menambahkan bahwa itu mungkin terjadi. Menjadi monster. Sang pemimpin memandang ke depan tercengang. Dia mengatakan bahwa jika itu bukan hanya Jeho tetapi semua pemain dari sana, mereka akan menyebabkan kegemparan dalam game pro game The System.